Halo gan, salam Iwa Buncit. Ini adalah box filter dan sebagaimana kalau pihak rekan Mas Koki, pihak rekan hias lainnya juga ya nggak jauh-jauh dari box filter. Nah, di dalam box filter sendiri ada banyak macam media filter. Seperti yang admin gunakan saat ini, box filter 2 tingkat yang sudah pernah admin review juga, silahkan kamu cek di pojok kanan ini. Nah, di bagian atas ini sudah terlihat kalau ini adalah filter mekanik, filter busa atau dakron yang biasanya menyaring kotoran yang terlihat, yang kasar, supaya ketika sudah disaring bisa masuk dengan bersih ke media biologi yang ada di bawah-bawahnya itu. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Nah, cuman permasalahannya memang ya namanya juga filter menyaring kotoran. Jadi yang namanya filter mekanik seperti ini harus sering-sering dibersihkan. Contohnya bisa kamu lihat saat ini. Di bagian sini itu kotor banget. Namun yang lucunya itu di bagian sebelah kanan itu kotornya sedikit. Ya kotor sih memang, tapi semakin ke kanan dia sedikit. Ini salah satu mungkin bisa dibilang kekurangan dari menggunakan box filter ya, dimana kotornya itu nggak merata dan seringkali kotornya itu di bagian ujung. Karena memang di bagian ujung ini ketika air masuk dari pompa di sana, itu akan lebih condong, lebih kuat tekanannya ke arah ujung, sehingga kotoran akan lebih banyak menumpuk di ujung filter box, filter mekanik ini. Nah, ini kalau kamu nggak siasati, bisa saja ini bakal menguras kantong kamu, ya menguras pembelian dari filter mekanik. Ya, harga filter mekanik memang murah ya, ada yang 3.000, 5.000, 7.000, 8.000, ada yang 12.000. Namun kalau diulang-ulang seperti ini lumayan juga, apalagi kalau kamu piara ikan hias itu nggak satu akuarium saja, mungkin 2, 3, 5. Ya biasanya memang bukan ikannya yang beranak ya, tapi akuariumnya yang beranak. Dan sebanyak akuarium yang kamu punya ya pasti nggak jauh-jauh dari box filter ini, filter mekanik ini yang bakal juga wajib diganti setiap beberapa waktu setelah penggunaan yang cukup lama. Di sini admin sudah penggunaan sekitar 1 mau ke 2 minggu, karena memang filter mekanik di atas ini juga banyak, jadi juga tebal filter mekaniknya, jadi memang penggunaannya lebih lama daripada filter mekanik yang sebelumnya. Admin harus ganti 1 minggu sekali, itu saja kadang 1 minggu nggak nyampe harus segera diganti. Nah, admin belajar dari pengalaman ketemu yang seperti ini. Ini kan panjang wadah filter mekaniknya, kalau mau diganti semua ya tentu akan menguras penggunaan filter mekanik. Ini kalau dihitung itu sekitar 2-3 lembar filter mekanik dalam bungkusannya itu 2-3 bungkus. Maka dari itu admin menyiasati dengan cara memotongnya melebar seperti ini, bukan memanjang seperti ini. Ya kalau kamu beli filter mekanik yang luasan, yang gede, yang belum dipotong kecil-kecil, itu biasanya bisa dipotong mulai dari sini, ujung sini ke ujung sana. Jadi cuma 1 lembar aja, tinggal diangkat langsung diganti dengan lembaran yang lain. Namun di sini admin membaginya itu karena admin menggunakan filter mekanik yang lembaran kecil sudah dipotong. Maka admin membaginya itu setiap ini ada beberapa blok, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Dan yang admin perlu ganti hanya bagian 2 di belakang ini. Ini dua blok ya. Nah, jadi cuman ini yang admin ganti. Dan admin lihat juga apakah di blok yang ini sebelah kanan ini apakah kotor. Kalau kotor ya diganti juga. Tapi kalau belum ya tetap bisa digunakan lagi sampai dia kotor seperti ini, atau sampai airnya itu meluber. Nah, seperti ini tinggal kita angkat saja. Kita matikan dulu pompanya. Nah, ini dia. Setelah dimatikan kita angkat filter mekaniknya. Nah, admin potong-potong jadi kecil seperti ini, melebar. Aslinya itu kan filter mekanik itu kayak gini, potongannya memanjang. Tapi admin potong seperti ini supaya ketika ada yang kotor
di lapisan tertentu atau di lembaran tertentu atau di blok tertentu, itu bisa diganti hanya blok yang kotornya saja atau filter mekanik yang kotornya saja. Seperti ini. Ini sudah kotor banget. Sudah bisa dibilang sudah nggak layak pakai. Jadi inilah yang diganti. Dan cek lagi di lembaran yang lain, di blok yang lain. Nah, juga sama kotornya. Ya, sama kotornya diganti. Sedangkan untuk blok yang lain, kita cek juga kalau kotor ya diganti. Tapi kalau misalkan masih bisa digunakan, ya digunakan. Nah, kalau ini kan masih ada putih-putihnya di kanan kiri. Ini masih bisa digunakan. Walau memang jangka waktunya nggak lama. Tapi setidaknya masih bisa digunakan. Karena ya, itu tadi bagian ujung dari filter mekanik, filter box ini biasanya yang paling kotor. Nah, ini aja tinggal kita ganti, kita potong filter mekanik yang sudah kita beli. Nah, ini filter mekanik yang admin gunakan, bukannya di endorse ya, tapi ya di tempat admin ini paling mudah ditemukan merek ini. Merek lain juga ada, dan admin juga sudah gunakan merek yang lain. Ini harganya satunya 5.000 kalau di tempat admin, tapi kalau beli online admin dapat harga di 3.500. Atau mungkin kamu bisa dapat harga lebih murah lagi, mungkin 2.000. Karena pernah lihat juga ada di toko online yang jual harga segitu. Karena memang ukurannya panjang seperti ini, maka ya harus dipotong terlebih dahulu. Karena admin sering melakukan hal seperti ini, jadi dipotong-potong melebar seperti ini, kecil seperti ini. Maka admin buat satu ukuran yang nggak digunakan untuk di dalam, tapi dibuat untuk ukuran seperti ini. Jadi tinggal potong aja. Jadi kamu nggak perlu ngukur lagi, siapkan aja filter mekanik yang bersih yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran. Lalu kamu potong sesuai dengan ukuran yang sudah disediakan, sehingga ketika butuh tinggal lakuin gini aja dan potong. Nah, filter mekanik yang sepanjang tadi kalau sudah dipotong dengan ukuran yang sudah ditentukan, dapatnya cuma 2 seperti ini. Dan ini ditambah sisanya itu yang kecil. Jadi kalau dihitung 2 bungkus ya. Dan ini karena sudah dipotong sesuai dengan ukuran, satunya lagi admin tinggal karena itu memang cuma buat ukuran saja, maka langsung bisa kamu pasang. Dan untuk cara pemasangannya, ingat, walau ini kelihatannya kayak sama semua, tapi ada bagian yang di atas dan di bawah. Cek aja di pojok kanan ini untuk lebih tahu. Jadi tinggal taruh. Nah, sebelum itu kamu bersihkan dulu, misalkan ada kotoran seperti itu. Jadi lebih maksimal. Setelah selesai dibersihkan, tinggal pasang lagi filter mekanik yang baru. Dan ini ngefit karena memang sudah diatur ukurannya, jadi nggak ada celah di kanan kirinya itu. Jadi kamu sesuaikan lagi aja, rapikan lagi. Oke, selesai. Pasang lagi pipanya. Kemudian kita nyalakan pompa. Sekarang filter box, filter mekanik sudah bisa digunakan kembali. Kelihatan dengan jelas kalau ini 2 blok ini yang sudah diganti. Sedangkan yang ini yang lama, namun kotornya masih belum kotor banget, jadi masih bisa digunakan. Terlebih aliran air di bagian sini di awal-awal itu lebih kecil tekanannya dibanding yang di ujung sini. Dan lihat kotoran sudah mulai kesaring dari bawah ke atas. Jadi buat kamu yang punya masalah seperti admin seperti ini, ya kalau 1-2 kali mungkin gak masalah kali ya. Tapi diulang-ulang, ya namanya juga piara ikan hias, makhluk hidup. Ya kalau syukur-syukur sehat ya bisa bertahan tahunan. Nah kalau ini dilakukan selama bertahun-tahun ya lumayan. Kalau memang harganya murah, tapi kalau diakumulasi ya juga lumayan. Maka dari itu admin coba cari solusi supaya penggunaan filter mekanik ini nggak terlalu banyak menghabiskan dana. Ya dananya bisa kamu belikan ke makanan ikan atau ikannya sendiri, atau mungkin mau upgrade tank kan lumayan. Tentunya cara ini akan lebih efektif jika box filter kamu itu luas, panjang seperti ini. Tapi kalau box filter kamu, filter mekaniknya itu cuma 2 baris, cuma muat ini 2 blok seperti ini, misalkan segini, biasanya ada di box filter yang 1 tingkat. Di bagian sini sudah diisi dengan lampu UV. Itu kurang efektif menggunakan cara ini, ya mau nggak mau kamu bakal mengganti semua filter mekaniknya. Namun berhubung di sini admin menggunakan box filter 2 tingkat, di mana di bagian atas memang difokuskan untuk filter mekanik,
di bawah itu biologi, maka space atau ruang untuk filter mekanik jadi lebih luas. Maka dari itu admin bisa ganti seperti ini. Jadi memang kondisional, nggak bisa kamu terapkan pada semua kondisi, tergantung dari ukuran box filter kamu. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.